Setelah 2 tahun tertunda, akhirnya gelaran Formula E Jakarta 2022 terlaksana. Ajang bergengsi yang berlangsung di Jakarta International Epic Circuit ini berjalan dengan lancar. Namun di balik itu semua, tetap saja di belakangnya ada drama-drama yang menyertainya. Berikut informasi seputar gelaran Formula E, sebuah balapan single seater mobil listrik yang pertama kali di Indonesia. Sebelum membahas mengenai drama-drama yang ada di Formula E, mari kita cari tahu apa itu sebenarnya Formula E dan apa perbedaan dengan F1 atau Formula One. Hampir mirip Formula One, balapan Formula E sama-sama balapan mobil dengan kursi tunggal. Hanya saja, Formula E merupakan balap mobil kursi tunggal yang menggunakan tenaga listrik. Jika Formula One yang menggunakan sistem lap atau putaran, tidak dengan Formula E, format balapan 45 minute plus 1. Itu artinya, balapan dibatasi waktu selama 45 menit. Begitu durasi tersebut berakhir, setiap pembalap masih memiliki kesempatan melakukan satu putaran lagi sebelum akhirnya benar-benar finish. Ini dilakukan karena hubungannya dengan kapasitas baterai yang digunakan mobil balap Formula E. Mobil-mobil yang digunakan merupakan Gen 2. Mobil-mobil ini mengidong baterai berkapasitas lebih besar. Para pembalap tidak peduli lagi bertukar mobil saat pembalapan seperti pada saat masih menggunakan mobil generasi pertama. Mobil Formula E Gen 2 menggunakan baterai berkapasitas 52 kWh yang mampu menghasilkan daya maksimal sebesar 200 kW saat balapan dan 250 kW saat kualifikasi. Baterai tersebut diletakkan di belakang pembalap. Misi dari Formula E tersebut adalah menggelar balapan di jalan-jalan di kota paling ikonik di dunia. Hal itu bertujuan untuk memperkenalkan teknologi kendaraan listrik kepada masyarakat kota melalui ajang balap bergengsi demi masa depan yang lebih baik dan bersih. Kerja keras Anies Baswedan dianggap sukses, tapi tetap saja disentil para lawan politiknya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menuai berbagai pujian usai ajang balapan mobil listrik internasional Formula E yang digelar Sabtu 4 Juni lalu. Bos Formula E Alberto Longo memuji Anies habis-habisan melalui media sosial. Ia menyebut kerja Anies berhasil menghadirkan lebih dari 60.000 penonton di sirkuit dan jutaan lainnya melalui televisi di 150 negara. Pujian juga datang dari Presiden Joko Widodo yang hadir langsung menonton balapan itu. Ia menyebut Formula E sebagai ajang balapan masa depan yang akan semakin digemari. Anies juga diserang oleh lawan-lawan politiknya, mulai dari Partai Solidaritas Indonesia hingga PDIP. Ketua Umum PSI, Giring Ganesha, menilai ajang Formula E yang digelar Sabtu 4 Juni 2022 kemarin belum bisa dikatakan sukses. Menurut Giring, ingar-bingar dan ramainya penonton yang hadir ke Ancol bukan tolok ukur sebuah acara sukses. Ia menyebut kesuksesan sebuah acara bertaraf internasional harus dilihat dari dampak ekonomi dan sosial ke masyarakat sekitar. Giring berharap ajang Formula E tidak membuat rugi keuangan daerah dan berujung menggunakan pajak rakyat untuk menutup kerugian tersebut. Sementara anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, menilai Formula E hanyalah proyek gengsi Anies Baswedan. Peralatan ajang balap mobil listrik ini sebenarnya tidak terlalu mendesak dan lebih banyak terkesan politis. Gilbert juga menyinggung Formula E hanyalah demi kepentingan Anies. Drama lain, BUMN enggan menjadi sponsor Formula E. Ahmad Saroni mengakui dirinya sudah beberapa kali berharap dan meminta BUMN untuk menjadi sponsor dalam ajang Formula E. Ia bahkan mengirim surat kepada BUMN untuk bersedia menjadi sponsor. Ia menegaskan harapannya agar BUMN bisa mensponsori Formula E demi Indonesia. Intrik politik menuju Pilpres 2024 juga dikaitkan dengan ajang Formula E ini. Sekian berita mengenai drama-drama politik Formula E.
Pemimpin yang efektif bukanlah soal pintar berpidato dan mencitrakan diri agar disukai. Kepemimpinan tergambar dari hasil kerjanya, bukan atribut-atributnya. Be smart and be inspiring with RBI TV.